Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas bersama-sama kutaib yang ada di hadapan kita, yaitu Al-Hath 'ala Ittiba'is Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah wa Bayanu Khatariha. Artinya ditekankan supaya kita mengikuti sunnah dan supaya kita berhati-hati dari bid'ah, serta penjelasan tentang bahayanya bid'ah. Kita sampai pada halaman 16, bagian yang terakhir terkait dengan penjelasan bahwa syariat Islam itu sempurna. Kita tinggal membaca kesimpulan dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang sempurnanya syariat Islam. Maka beliau hafizahullah mengatakan di halaman 16 baris yang hampir terakhir, wa bil jumlati faja'ahum bi khairid dunya wal akhirah bi rummatih walam yuhwijhum Allahu ila ahadin siwah, fa kaifa yudhannu anna syari'atahul kamilata allati ma taraqal alama syari'atun akmala minha naqisatun tahtaju ila siyasatin kharijah anha tukammiluha au ila qiyasin au haqiqatin au ma'qulin kharijin anha. Secara umum, maka Nabi SAW telah datang kepada mereka dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Nabi SAW telah datang kepada mereka membawa kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Jadi semua kebaikan dunia sudah dijelaskan oleh Nabi, Allah berikan melalui nabinya. Kebaikan akhirat juga seluruhnya sudah dijelaskan oleh Nabi, didatangkan oleh Allah melalui Nabi SAW. Walam yuhwijhumullahu ila ahadin siwa, maka Allah tidak menjadikan mereka butuh kepada siapapun selain Nabi. Allah tidak menjadikan mereka membutuhkan kepada siapapun selain Nabi. Fakaifa yudhannu, maka bagaimana mungkin disangka bahwa syariat Rasulullah, syariat Allah yang sempurna ini, syariat yang tidak ada satu syariat pun yang lebih sempurna di dunia ini daripada syariat Islam. Bagaimana syariat yang sempurna seperti ini dianggap atau disangka oleh banyak orang sebagai syariat yang masih kurang, atau mungkin secara anggapan teori
itu mereka sudah meyakini bahwa syariat Islam itu sempurna. Tapi dalam kenyataan praktek sehari-harinya mereka masih menganggap syariat Islam itu kurang. Padahal syariat Islam itu sudah memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat. Karena syariat Islam itu datangnya dari Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Jadi bagaimana syariat yang seperti ini masih dianggap naqisatun, kurang. Tahtaju ila siyasatin kharijatin anha tukammiluha. Masih membutuhkan kepada siasat yang di luar daripada syariat Islam yang bisa menyempurnakan syariat Islam. Bagaimana masih dianggap kurang, membutuhkan adanya siasat di luar Islam yang dapat menyempurnakan Islam, atau membutuhkan kepada qiyas, membutuhkan kepada hakikat, atau membutuhkan kepada logika yang di luar daripada Islam, di luar daripada syariat Islam. Dianggapnya masih membutuhkan analogi-analogi di luar Islam, dianggap masih membutuhkan fakta-fakta atau hakikat-hakikat yang di luar Islam. Dianggapnya masih membutuhkan logika-logika yang di luar Islam. Wa man dhanna dzalika fahuwa kaman dhanna anna bin nasi hajatun ila rasulin akhar ba'dahu. Barang siapa yang menyangka demikian, maka dia berarti seperti orang yang menyangka bahwa orang-orang itu masih membutuhkan kepada rasul yang lain selain Nabi, sesudah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi dianggapnya orang-orang masih membutuhkan kepada Nabi lain sesudah Nabi wafat. Kenapa itu bisa terjadi? Wasababu hadza kullihi khafa'u ma jaa'a bihi 'ala man dhanna dzalik. Wa qillatu nasibihi minal fahm alladhi waffaqallahu lahu ashaba nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang demikian itu tidak lain karena orang yang menyangka demikian, orang yang beranggapan demikian, itu tidak tahu terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Khafa'u ma ja'a bihin Nabi SAW. Masih tersembunyi baginya apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi orang yang menyangka demikian itu masih tersembunyi baginya tentang apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sedikitnya minimnya dia mempunyai pemahaman yang benar, yang pemahaman ini sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufiknya kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi waffaqallahu lahu ashaba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah SWT telah memberikan taufik dengan pemahaman yang benar ini kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang yang pemahamannya tentang ini sedikit, pemahaman yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada para sahabat dengan taufiknya. Alladzina iktafu bima jaa bihi, di mana para sahabat itu sudah merasa cukup dengan ajaran Nabi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Wastaghnau bihi amma siwahu, dan mereka tidak butuh kepada selain ajaran Nabi. Cukup untuk urusan dunia dan akhirat, maksudnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, itu cukup dengan ajaran Nabi dan tidak membutuhkan kepada yang selain dari ajaran Nabi. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh belajar tentang teknologi pertanian, tentang teknologi pembangunan, tentang arsitektur, bukan berarti begitu. Karena ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Wa fatahu bihil quluba wal bilada. Para sahabat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini telah membuka hati-hati manusia
telah membuka negeri-negeri yang banyak, tersebar dari Madinah ke seluruh penjuru dunia. Terbuka hati-hati para penduduk negeri-negeri, bahkan negeri-negeri itu dibuka oleh mereka dengan dakwahnya, dengan penjelasan-penjelasannya, dengan hujjah-hujjah yang disampaikan oleh para sahabat. Wa qalu hadza ahdu nabiyyina ilaina. Mereka mengatakan inilah wasiat, perintah yang telah diperintahkan, yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita kepada kita. Inilah wasiat Nabi kepada kita. Inilah perintah Nabi kepada kita. Wa huwa ahduna ilaikum. Dan ini adalah wasiat kami untuk kalian semua. Jadi begitulah yang ditinggalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan ini adalah wasiat Nabi untuk kita dan ini adalah wasiat kami untuk kalian semuanya. Jadi disimpulkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang sangat sempurna, mencakup kebutuhan hidup dunia manusia maupun kehidupan akhirat manusia. Karena dunia ini sebenarnya adalah lahan untuk menuju kehidupan akhirat. Jadi sudah cukup menggunakan Islam. Kita mau menggunakan apa saja yang bersifat dunia itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam jual beli, dalam masalah pernikahan, dalam masalah apa saja, perdagangan, hubungan antar masyarakat, dan lain-lain sebagainya, itu tidak boleh keluar dan menyimpang dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kita diajak untuk memahami masalah yang lain. Kata beliau hafizahullah, itlaqu lafdhis sunnah, penyebutan lafaz sunnah dan pengertiannya. Lafaz sunnah itu disebutkan untuk pengertian yang seperti apa. Beliau mengatakan wa hadhihi syari'atul kamilatu hiya sunnatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syariat yang sempurna ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang sudah kita jelaskan di muka dari beberapa kali pertemuan ini, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang bagaimana? Bil ma'nal ammi. Sunnah dalam arti umum, dalam arti yang mencakup. Bil ma'nal am. Sunnah dalam arti yang umum, yang mencakup semua persoalan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna sunnata tutlaqu arba'ata itlaqat. Sesungguhnya sunnah itu penyebutannya digunakan dalam 4 pengertian. Sunnah penyebutannya itu mempunyai 4 pengertian. Jadi ada 4 penyebutan untuk 4 pengertian. Al-awwal, pertama, anna kullama jaa fil kitabi was sunnah huwa sunnatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya setiap yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang tertuang di dalam Alkitab was Sunnah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu isinya ada tentang berita dan ada tentang hukum. Ya, globalnya seperti itu. Al-Quran dan Sunnah isinya ada tentang berita dan ada tentang hukum. Kalau tentang berita, kita harus mengimaninya. Kalau tentang hukum, ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidah di dalam memahami masalah-masalah hukum. Tapi intinya kita harus mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menyangkut masalah berita, tinggal manusia itu beriman atau tidak beriman, percaya atau tidak percaya, karena itu berita. Kalau menyangkut hukum, nanti hukumnya terbagi menjadi apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram, apakah makruh, ataukah mubah.
Mubah itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala. Itu hukum. Nanti ada kaidah-kaidah yang mengklasifikasikan apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini haram, apakah ini makruh, ataukah ini mubah. Tapi kalau yang namanya berita itu orang tinggal mau percaya atau tidak percaya. Kisah-kisah itu termasuk berita. Kisah-kisah tentang para nabi, kisah-kisah tentang bagaimana apa yang terjadi antara nabi dengan kaumnya, bagaimana Nabi Nuh ditenggelamkan, itu adalah kisah dan itu berita. Orang tinggal mau mempercayai atau tidak mempercayai. Yang termasuk berita adalah berita Allah tentang Allah. Berita Rasulullah tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Intinya yang namanya berita itu tinggal mempercayai atau tidak. Ketika Allah memberitakan bahwa dia istawa 'alal 'arsy, ya tinggal percaya atau tidak. Allah beristiwa di atas arsy. Allah itu maha tinggi di atas arsy. Tinggal orang percaya atau tidak. Itu berita yang datangnya dari Allah tentang dirinya. Nabi SAW juga menceritakan tentang Allah bahwa dia beristiwa di atas arsy, berada di atas arsy. Tinggal percaya atau tidak. Kalau percaya berarti mukmin, kalau tidak percaya berarti tidak mukmin, atau imannya tidak sempurna, atau tersesat dia di dalam masalah keimanannya kalau tidak percaya kepada berita-berita yang datang dari Allah atau dari Rasulnya tentang Allah, tentang kejadian masa lalu, tentang kejadian yang akan datang, tentang peristiwa di alam kubur, tentang peristiwa-peristiwa di hari akhirat nanti. Tinggal percaya atau tidak percaya. Wahiyya tariqatuhu allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah jalannya Nabi SAW, tariqahnya Nabi. Kalau disebut tariqah ya tariqahnya Nabi, bukan tariqat apa saja. Ya, bukan tariqat-tariqat yang lain. Tariqahnya Nabi ini apa yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah, dan itu adalah Sunnah Nabi dan itu adalah tariqatnya Nabi SAW. Tidak ada tariqat yang lain-lain. Allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi SAW ada di atas tariqah ini, yang Nabi ada di atas jalan ini. Wa min dzalika, di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nomornya ada tertulis di dalam kutaib ini. Bisa dicocokkan nanti. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini terkait dengan 3 orang yang mereka sama-sama melihat bahwa mereka tidak apa-apanya ketika dibandingkan dengan ibadahnya Nabi SAW. Maka satu orang ingin sholat malam terus-menerus, tidak akan tidur malam hari untuk sholat. Ini kan motivasinya ibadah. Mengapa orang itu ingin sholat terus-menerus dan tidak tidur supaya bisa mengejar ketertinggalannya dari ibadahnya Nabi SAW. Yang satu lagi ingin puasa terus-menerus dan tidak pernah berbuka puasa. Tiap harinya puasa terus, tidak pernah tidak puasa hari-harinya. Bahkan ingin tidak makan, tidak berbuka puasa, karena ingin mengejar ketertinggalan dari ibadah Nabi SAW. Jadi motivasinya adalah semangat ibadah. Yang satu lagi, karena ingin mengejar ketertinggalannya dalam ibadah dari Nabi SAW, ingin tidak nikah. Ingin tidak nikah, supaya bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah, fokus dalam beribadah kepada Allah. Tapi apa kata Nabi? Bahasa kita itu, wong saya itu sholat tapi saya tidur, wong saya itu puasa tapi saya berbuka puasa, wong saya itu nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Ini sunnahku.
ya sholat tapi tidur, ya berpuasa tapi berbuka puasa, ya nikah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi orang-orang yang beranggapan ingin melakukan ibadah di luar tuntunan sunnah Nabi SAW, berarti dia tidak suka dengan sunnah Nabi SAW. Apapun alasannya, untuk fokus ibadah sehingga tidak mau tidur, untuk fokus ibadah sehingga tidak mau berbuka puasa, untuk fokus ibadah sehingga tidak mau nikah. Kalau itu alasannya, maka ini adalah bukan sunnah Nabi SAW dan dianggap sebagai orang yang tidak suka kepada sunnah Nabi, benci kepada sunnah Nabi. Faman rahiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini yang pertama. Ini pengertian sunnah yang pertama. Jadi semua apa yang tertulis di dalam Al-Quran dengan seluruh kandungannya, tertuang di dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan seluruh kandungannya, itu adalah sunnah Nabi. Itu adalah sunnah Nabi. Ini sunnah yang mencakup semua ajaran Nabi. Ats-tsani, yang kedua, anna sunnata bima'na al-hadis. Bahwa sunnah bermakna hadis. Sunnah yang bermakna hadis. Jadi kalau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia penelitian hadis, itu biasanya disebutkan dengan sunnah adalah hadis-hadis Nabi. Demikian juga ketika sebutan sunnah digabungkan dengan sebutan Alkitab. Wa dzalika idza utifat 'alal kitab. Yaitu manakala diatafkan kepada Alkitab, digandengkan dengan Alkitab. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW. Ya ayuhan nas, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktum fikum, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian ma in i'tasamtum bihi, sesuatu yang apabila kamu berpegang teguh kepadanya, falan tadhillu abada, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi sunnah di sini maksudnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah dan sunnah nabinya maksudnya adalah hadis-hadis Nabi. Sumbernya hukum Islam itu adalah Alkitab dan sunnah, maksudnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu sumber aslinya. Kemudian yang ketiga adalah ijma'. Tapi ijma' itu dasarnya adalah Alkitab dan sunnah juga. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sunnah di sini pengertiannya adalah hadis. Berbeda dengan sunnah dalam pengertian yang pertama, yaitu semua ajaran Nabi, termasuk hadis itu adalah ajaran Nabi. Al-Quran adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, demikian juga sabda Nabi SAW. Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di tengah kalian dua hal, kalian tidak akan sesat sesudah keduanya. Artinya selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Ini hadis-hadis yang berasal dariku. Hadis itu ada perkataan Nabi, ada perbuatan Nabi, dan ada takrir, pernyataan, pengakuan dari Nabi. Jadi ada perkataan, ada perbuatan, dan ada pengakuan yang berbentuk takrir, pernyataan bahwa Nabi mengakui itu benar. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Rawahuma al-Hakim fi mustadrakihi.
Yang meriwayatkan 2 hadis di atas yang barusan kita baca tadi adalah Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau punya kitab namanya Al-Mustadrak ala Sahihain. Maksudnya kitab itu adalah kitab pelengkap dari apa yang ada di dalam kitab Sahih dan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa minhu, di antara lagi yang bermakna sunnah itu sebagai hadis adalah qaulu ba'dil ulama. Perkataan sebagian ulama inda dzikri ba'dil masail, ketika mereka menyebutkan beberapa permasalahan. Mereka mengatakan wa hadhil mas'alatu dalla 'alaihal kitabu was sunnatu wal ijma'. Masalah ini dibuktikan oleh Alkitab, oleh sunnah dan oleh ijma'. Masalah ini dasarnya dalilnya adalah dari Alkitab, sunnah dan ijma'. Jadi sunnah yang dimaksudkan di sini adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian sunnah yang kedua. Jadi kita tidak keliru di dalam memahami masalah sunnah. Kita bilang sunnah selamanya kita misalnya memahami itu hadis, kita tergantung siapa yang mengatakannya atau dalam kaitan apa sunnah itu disebutkan. Kalau dalam kaitannya dengan menyebutkan ajaran-ajaran Nabi, berarti sunnah itu adalah yang mencakup Alkitab dan sunnah. Tapi kalau kita sedang membahas masalah hadis, sebutan sunnah itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tergantung siapa yang mengatakannya, kitab apa, berbicara apa, dan permasalahannya seperti apa. Ats-tsalits, yang ketiga, anna sunnata tutlaqu fi muqabilil bid'ah. Sunnah itu disebutkan untuk memberikan pengertian yang berlawanan dengan bid'ah. Sunnah disebutkan untuk memberi pengertian yang berlawanan dengan bid'ah. Fi muqabil, di dalam hal yang berlawanan dengan bid'ah. Fi muqabil yang berlawanan. Yang seperti apa contohnya? Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW di dalam hadits Al-Irbad ibn Sariyah. Kita tidak membaca hadisnya dari awal, tapi di antara isi hadis itu adalah sabda Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Di antara yang hidup di antara kalian itu maksudnya adalah para sahabat. Siapa di antara sahabat Nabi yang umurnya panjang nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang terjadi di antara umat Islam. Perselisihan yang bahkan sampai terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Pelakunya bukan sahabat. Ada sahabat yang menjadi pelaku, tapi sebenarnya itu adalah karena fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bukan sahabat, yang tidak faham terhadap agama ini. Akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum, dijelaskan di sini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para al-khulafa al-mahdiyyin, para khalifah Rasul. Yang al-mahdiyin maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Sifat daripada khulafa itu al-mahdiyun, orang-orang yang berilmu. Ar-rasyidin, sifat yang lain dari para khalifah ini adalah orang-orang yang menjalankan amalan-amalan soleh berdasarkan ilmu. Jadi ar-rasyidun adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan soleh berdasarkan ilmu. Jadi al-mahdiyun itu dari asal kata al-hidayah, lawan katanya adalah dhalalah. Lawan kata hidayah adalah dhalalah, sesat. Hidayah petunjuk, karena petunjuk itu adalah ilmu. Maka lawan katanya adalah tersesat karena dia tidak berilmu. Ar-rasyidun lawan katanya dari kata asal kata ar-rushd. Ar-rushdu
lawan katanya adalah apa namanya? Al-ghiwayah. Lawan katanya adalah tersesat, menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena tidak menyimpang karena tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan, tidak beramal berdasarkan ilmu. Ad-dhalalah sesat, kenapa? Karena tidak punya ilmu. Al-ghiwayah menyimpang, kenapa? Karena dia tidak beramal berdasarkan ilmu. Lawan katanya adalah ar-rusyd, beramal berdasarkan ilmu. Al-hidayah, ilmu yang bermanfaat. Lawan katanya dhalalah, sesat. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ilmu. Lah para khalifah Rasulullah SAW, terutama khalifah yang arba'ah, al-khulafa'ur rasyidun, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-mahdiyun ar-rasyidun. Kata Nabi, sunnah mereka harus diikuti karena sunnah mereka adalah sunnahku, sunnah Nabi SAW. Sunnah mereka adalah sunnah Nabi SAW. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah kepada sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi gerahammu. Artinya di dalam berpegang pada sunnah itu laksana orang menggigit sesuatu dengan kencang, dengan gigi geraham. Jadi kuat sekali dalam berpegang pada sunnah Nabi SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jangan sekali-sekali melakukan atau mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang diadakan secara baru dalam urusan agama. Karena urusan agama sudah merupakan wahyu dari Allah SWT, bukan wewenang manusia untuk melakukan pengubahan-pengubahan atau rekayasa yang keluar dari apa yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, yang dimaksudkan sunnah dalam hadis ini adalah lawan kata daripada bid'ah. Jadi yang tidak sesuai dengan sunnah dalam makna yang ketiga ini berarti adalah bid'ah. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi berarti dia adalah bid'ah. Sesungguhnya hampir ada benang merah antara pengertian yang pertama dengan pengertian yang ketiga ini. Cuma di sini untuk mengklasifikasikan saja pengertian tentang sunnah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 lawan daripada bid'ah. Hadis yang kita bacakan dari Al-Irbad bin Sariyah, kata beliau hafizallah, akhrajahu Abu Dawud. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Sunan Abi Dawud. Nomornya tersebut di sini. Wa hadza lafzuhu, dan ini adalah lafaz Abu Dawud. Wa Tirmidzi, juga dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Kok dikeluarkan gimana sih? Pengertian dikeluarkan bagaimana? Iya, hadis itu kan banyak sekali. Kemudian dari kumpulan hadis yang banyak tersebar di mana-mana, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam kitab yang disusun oleh ulama. Itu namanya dikeluarkan. Dikeluarkan dari sana, dari hadis yang sangat banyak, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, dan seterusnya. Sehingga disebutkan sebagai akhrajahu Abu Dawud atau akhrajahu siapa. Wa Tirmidzi dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi nomornya ini, dan juga oleh Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih. Hadis ini adalah hasan sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang hujjah, hadis yang sahih. Tapi Imam Tirmidzi menyebutkannya sebagai hasan sahih. Wa minhu, di antaranya lagi, maksudnya sunnah dalam pengertian yang ketiga sebagai lawan kata daripada bid'ah, tasmiyatu ba'dil mutaqaddimin minal muhaddithin kutubahum fil aqidah bismis sunnah. Penamaan sebagian orang dahulu dari para ahli hadis,
Menamai apa? Penamaan orang terdahulu dari kalangan muhadditsin itu menamai apa? Kutubahum. Penamaan mereka terhadap kitab-kitab yang mereka susun, kitab karya mereka. Fil aqidah, kitab karya yang khusus terkait dengan masalah akidah. Kitab yang disusun terkait dengan masalah akidah. Bismis sunnah, dengan nama sunnah, dengan sebutan sunnah. Jadi sebagian ulama terdahulu menamai kitab-kitabnya dengan as-sunnah. Isinya adalah tentang akidah. Yang barang siapa yang akidahnya tidak seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab itu berarti adalah akidah yang bid'ah. Akidah yang bid'ah, misalnya as-sunnah Imam Ahmad, as-sunnah Abdullah bin Ahmad. Di sini ada lagi. Mithlu as-sunnah li Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Misalnya kitab as-sunnah karya Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Isinya adalah tentang akidah. Yang barang siapa menyelisih kesepakatan para ulama tentang akidah yang dimuat dalam kitab ini berarti akidahnya adalah akidah yang sesat, yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan akidahnya Nabi SAW. Begitu juga was-sunnah libni Abi Asim. As-sunnah karya Ibnu Abi Asim itu juga tentang akidah. Untuk menjelaskan siapa yang tidak begitu berarti akidahnya bid'ah. Apakah itu Mu'tazilah, Asy'ariyah atau yang lain-lainnya. Was-sunnah lil-Lalaka'i. Demikian juga kitab As-Sunnah karya Imam Al-Lalaka'i. Wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lainnya yang banyak. Mereka menulis kitab dinamakan As-Sunnah. Padahal isinya adalah tentang akidah, bukan, ya ada hadisnya, ada ayatnya, ada, tapi intinya fokusnya adalah tentang akidah, tentang asma wa sifat, tentang al-kabair, tentang al-iman, tentang apa saja. Ya, isinya akidah itu kan cakupannya banyak. Ada tentang Allah, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, kemudian tentang hari akhirat, kemudian tentang takdir, kemudian tentang al-iman. Apa itu al-iman? Barang siapa yang pemahaman tentang al-iman berbeda, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka pengertiannya tentang iman itu adalah pengertian yang bid'ah. Misalnya seperti iman yang difahami oleh orang Murji'ah, yang difahami oleh orang-orang ahlu bid'ah yang lainnya. Begitu juga pengertian tentang tentang pelaku dosa besar, dimuat di situ tentang bagaimana sikap ahlus sunnah ketika melihat orang yang melakukan perbuatan dosa besar dan lain-lainnya. Maka kitab-kitabnya disebut sebagai kitab As-Sunnah. Intinya adalah masalah akidah yang mencakup masalah-masalah itu. Wa fi kitabis sunan di Abi Dawud kitabus sunnah. Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, namanya Sunan Abu Dawud. Di dalamnya ada bab, ada kitab namanya Kitabus Sunnah. Di dalam kitab As-Sunan, Sunan Abu Dawud, di dalamnya ada kitab namanya Kitab As-Sunnah. Karena kitab-kitab hadis itu di dalamnya terdiri dari kitab-kitab dan dari bab-bab. Imam Bukhari, Sahih Bukharinya punya ada terbagi dalam banyak kitab. Kemudian di bawah kitab itu ada bab-bab. Demikian juga di dalam Sunan Abu Dawud terdiri dari kitab-kitab. Kemudian di bawahnya juga ada bab-bab. Ada Kitabus Sunnah. Yastamil ala ahadits katsirah fil aqidah. Kitab As-Sunnah karya apa yang termuat di dalam Sunan Abu Dawud ini mencakup hadis-hadis yang banyak tentang akidah. Sunan Abu Dawud adalah kitab hadis, tapi di dalamnya adalah kitab sunnah yang menyebutkan di dalamnya hadis-hadis tentang akidah. Hadis-hadis tentang akidah. Maka dikasih nama kitab sunnah karena di dalamnya mencakup hadis-hadis yang banyak tentang akidah. Ini
as-sunnah dalam pengertian yang ketiga. Jadi yang pertama, sunnah dalam arti jalannya Nabi SAW, karena sunnah itu mencakup yang tertuang di dalam Alkitab dan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sunnah itu artinya adalah hadis. Yang ketiga, sunnah itu adalah lawan kata daripada bid'ah. Ar-rabi', yang keempat, anna sunnata tutlaqu bima'nal mandubi wal mustahab. Sunnah disebutkan dengan makna sesuatu yang mandub dan mustahab. Mandub itu maksudnya dianjurkan. Mandub sesuatu yang sifatnya anjuran. Mustahab maksudnya yang disukai. Jadi bukan wajib, bukan perkara wajib. Jadi sunnah yang dalam pengertian mandub dianjurkan, sunnah dalam pengertian mustahab yang disukai, itu maksudnya adalah yang tidak wajib. Jadi apa? Wa huwa ma ja'al amru bihi ala sabil istihbab, yaitu apa yang datang perintah dengannya secara disukai, la ala sabil ijab, tidak secara wajib. Jadi ada perintah, tapi perintahnya itu bukan wajib. Ini namanya perintah istihbab, perintah yang sifatnya sunat, sunnah. Menyebut sunat jadi salah nanti. Sunnah maksudnya bukan wajib. Menurut bahasa kita yang paling mudah, sunnah itu pengertian yang nomor 4 itu hukumnya bukan wajib. Jadi tidak mesti ketika kita mengikuti sunnah Nabi, pengertiannya nanti mengikuti yang sunat-sunat saja, yang tidak wajib saja, bukan. Tapi mengikuti sunnah Nabi artinya mengikuti seluruh ajaran Nabi SAW. Kita harus mengikuti Alkitab dan Sunnah. Jangan sampai dimengerti bahwa kita harus mengikuti Alkitab dan yang tidak wajib. Bukan. Walaupun yang tidak wajib, asalkan itu merupakan anjuran, ya kita berusaha untuk melakukannya. Tapi kalau tidak melakukannya, kita tidak berdosa. Nah, itu salah satu bentuk di antara rahmat ajaran Islam. Rahmat Allah tentang ajaran Islam. Tidak semuanya wajib dan tidak semua kewajiban itu tatarannya sama. Tidak semuanya wajib dan tidak semua yang wajib tatarannya sama. Ada yang sunnah dan tidak semua yang sunnah tatarannya sama. Kan beda ya antara wajib dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam itu sendiri, antara rukun pertama, rukun kedua, ketiga, keempat, kelima itu tatarannya berbeda-beda. Kalau zakat itu tatarannya hanya bagi yang sudah punya kemampuan untuk membayarkan zakat. Kalau uangnya sudah atau hartanya sudah mencapai nisab dan mencapai 1 tahun, baru terkena kewajiban zakat. Tapi sholat kan kewajibannya tidak menunggu 1 tahun dulu. Dia kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam. Puasa kewajibannya tidak setiap hari, tapi hanya 1 tahun selama 30 hari kurang lebih. Bulan Ramadan. Beda-beda. Kemudian haji. Berbeda juga dengan zakat. Tataran kewajibannya hanya sekali seumur hidup bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak berkewajiban untuk haji. Bagi yang mampu pun hanya sekali. Tapi zakat selama dia mampu terus, tiap tahun dia terkena kewajiban untuk zakat. Jadi beda-beda. Itu rukun Islam. Kewajiban-kewajiban yang lahir di luar rukun Islam itu juga berbeda-beda tingkatannya. Ya, beda-beda. Tingkat-tingkatannya tidak sama, sehingga kita di dalam menghukumi pun berbeda-beda. Makanya muncul dari para ulama kaidah-kaidah di dalam memahami masalah-masalah hukum. Ada yang wajibnya seperti apa? Termasuk dalam daruriyat al-khams atau tidak? Atau termasuk dalam hajiyat atau termasuk dalam tahsiniyat? Dalam hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, atau termasuk kewajiban yang sifatnya kebutuhan.
atau kewajiban yang sifatnya penyempurna. Itu semuanya tatarannya berbeda-beda. Wa hadzal itlaq lil fuqaha. Penyebutan kata sunnah dalam pengertian yang keempat yang bukan wajib ini biasa digunakan oleh para fuqaha, ahli fikih. Nah, semua ulama ahli fikih. Ahlul hadis juga ahli fikih. Coba lihat Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Di sana ada hadis-hadis yang terkait dengan masalah abwab fikih. Jadi mereka, Imam Bukhari juga termasuk fuqaha, Imam Muslim termasuk fuqaha, para ahli hadis yang lain fuqaha. Tapi ketika berbicara tentang hadis, maka sunnah pengertiannya adalah yang bergandengan dengan Al-Quran, hadis. Ketika berbicara masalah fikih, maka sunnah pengertiannya adalah yang sunat dan tidak wajib. Ketika mereka berbicara tentang akidah, maka pengertiannya adalah sunnah yang bukan bid'ah. Ketika mereka berbicara tentang ajaran Nabi seluruhnya, maka pengertiannya adalah semua yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah yang merupakan jalan Nabi SAW yang diajarkan oleh seluruh umat Nabi SAW. Wa min amthilatihi qauluhu SAW. Di antara contohnya adalah sabda Nabi SAW. Pengertian yang keempat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah tidak memperberat umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Bersiwak, pakai kayu siwak pada setiap salat. Kata la amartuhum, andai kata tidak ada qarinah, laula an asyukka ala ummati, asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kewajiban ini dijelaskan oleh Nabi, laula an asyukka, andai kata tidak memperberat umatku. Jadi berarti bersiwak itu tidak wajib hukumnya. Karena Nabi sudah memagari dengan sabda beliau, laula an asyukka, andai kata tidak memperberat umatku. Tapi ini sunnah yang apabila orang melakukannya berpahala. Dengan bersiwak saja kita mendapat pahala. Kenapa sih kita sulit melakukan sesuatu yang berat-berat, padahal belum tentu ada sunnahnya, belum tentu itu adalah amalan yang diterima oleh Allah. Yang kayak gini yang mudah-mudah saja sulit kita itu. Dikatakan oleh Nabi, laula an asyukka ala ummati, kalaulah tidak memperberat umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap sholat. Lah kita berusaha untuk bisa mengamalkan ini. Tiap kali sholat kita bersiwak. Kalau berat tidak mengapa. Tapi ini saja kita tidak mampu untuk melaksanakannya, mengapa kita mencari hal-hal yang sulit-sulit? Kalau yang wajib-wajib jelas kita harus melaksanakannya. Sunnah-sunnah yang lebih berat lagi, yang lebih afdol lagi daripada ini, ya kita, yang peringkatannya lebih tinggi daripada ini, ya kita laksanakan. Tapi jangan menganggap bahwa makan dengan tangan kiri itu nggak ada konsekuensinya. Ini dosa ini. Makan, minum dengan tangan kiri dosa, karena makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi tentu berbeda dengan kewajiban sholat. Tapi wajib, kalau tidak melakukannya ya berdosa. Dengan tangan kiri, nekat dengan tangan kiri, ya berdosa dia. Bukan masalah sunnah, makan dengan tangan kiri. Bukan masalah yang mustahab. Masalah sunnah dalam pengertian yang keempat ini bukan. Tapi itu wajib. Kita laksanakan. Yang sunnah kita berusaha untuk melaksanakannya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa innal amra bisiwak istihbaban hasilun. Sesungguhnya perintah untuk bersiwak itu secara sunnah, secara bukan wajib, itu terjadi pada hadis ini. Artinya perintah ini adalah perintah yang sifatnya sunnah saja, bukan wajib. Wa inna ma turika khasyatal masyaqqah ala sabilil ijab. Kenapa ditinggalkan bentuk wajibnya?
karena takut menyulitkan bagi umatnya. Innama turika ala sabilil ijab, begitu kalimatnya. Innama turika ala sabilil ijab khasyatal masyaqqah. Kenapa ditinggalkan secara wajib? Kenapa tidak diwajibkan oleh Nabi SAW? Khasyatal masyaqqah, karena khawatir menimbulkan kesulitan bagi umatnya. Itu jadi ini beberapa hal yang terkait dengan sebutan-sebutan sunnah yang mungkin banyak di antara kaum muslimin yang salah kaprah. Nanti istilah ahlus sunnah wal jamaah maksudnya orang-orang yang senang mengamalkan amal-amalan yang tidak wajib, yang sunat-sunat. Jangan-jangan seperti itu. Padahal ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi SAW. Wal jamaah selalu komitmen dengan jamaah yang merupakan ajaran Nabi SAW. Yang mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Apa yang menjadi kesepakatan sahabat, jika diikuti maka dia termasuk ahlul jamaah. Bukan yang sekedar sholatnya berjamaah, dianggap sholat jamaah itu di masjid itu sunnah yang tidak wajib, itu misalnya. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah itu yang ahli berjamaah sholat. Bukan itu, lebih luas pengertiannya dari sekedar itu. Jadi supaya kita tidak salah faham di dalam memahami masalah sunnah. Ikuti sunnah Nabi, maksudnya mengikuti hadis Nabi, tidak mengikuti kitab. Bukan begitu juga. Ikuti sunnah Nabi maksudnya ikuti seluruh ajaran Nabi. Dan jangan melakukan perbuatan bid'ah. Ikuti perintah Nabi, ikuti ajaran Nabi. Jangan mengikuti sesuatu yang bukan ajaran Nabi dalam hal Islam, dalam hal beragama. Kita lanjut. Selesai ya, kita paham insya Allah. Tapi kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut, dipersilahkan tentang sunnah ini. Tapi saya rasa udah jelas sekali masalah sunnah. Kita lanjut pada apa yang dikatakan oleh al-musannif hafizahullah, ayatun wa ahaditsu wa atharun fi ittiba'is sunnah wat tahdhir minal bid'ah wal ma'asi. Ayat-ayat berikutnya beliau akan membawakan ayat-ayat, wa hadis dan hadis-hadis, wa athar dan athar-athar. Athar-athar itu adalah perkataan atau pernyataan dari para sahabat radhiyallahu anhum atau para tabi'in. Ayat-ayat, hadis-hadis dan athar-athar yang menekankan supaya mengikuti sunnah, fittiba'is sunan, yang menekankan supaya mengikuti sunnah. Menekankan di sini pengertiannya wajib, menekankan untuk mengikuti sunnah. Wat tahdhir dan peringatan dari al bid'ah wal ma'asi, mengingatkan dari perkara bid'ah dan dari kemaksiatan. Jadi ayat-ayat atau nas-nas berikutnya, ayat hadis ataupun athar-athar yang menekankan pentingnya ittiba' sunnah dan peringatan dari bahayanya bid'ah dan kemaksiatan. Beliau hafizahullah mengatakan, waqad warada fi kitabillahi ayatun katsiratun tadullu 'ala at-targhib fi ittiba'i ma jaa'a bihi ar-rasulul karim wal hathi 'ala dzalika wat tahdhir min mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada, sesungguhnya telah ada di dalam kitabullah. Ada apa di dalam kitabullah? Ayatun katsiratun, ayat-ayat yang banyak. Tadullu, yang menunjukkan, ala targhib, untuk senang, untuk bersemangat. Untuk senang maksudnya untuk bersemangat di dalam mengikuti ma jaa'a bihi rasulul karim, apa yang dibawa oleh ar-rasulul karim sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat yang menekankan
yang mendorong supaya kita semangat di dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Ar-Rasulul Karim, Nabi kita Muhammad SAW. Walhathu, bukan walhatti, walhathu, walhatti, benar bukan walhathu, walhatti tadullu ala targhib wa tadullu ala al-hatti, begitu ya. Dan yang menekankan ala dzalika, menunjukkan untuk senang dan menekankan untuk senang. Jadi ada tekanan, bukan biasa, bukan silahkan, bukan gitu aja, tapi tekanan supaya senang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Wat tahdzir, dan juga peringatan dari menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fima jaa bihi minal haqq wal huda. Peringatan dari menyelisih Nabi di dalam apa yang dibawa oleh Nabi berupa al-haq. Peringatan dari menyelisih Nabi SAW di dalam al-haq yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi jangan sampai menyelisih al-haq yang dibawa oleh Nabi SAW. Wal huda, dan petunjuk. Jangan sampai menyelisih petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Wal wuqu'i, juga tahdzir, peringatan jangan sampai terjatuh fisyirki, di dalam kemusyrikan. Wal bid'ah, dan jangan sampai terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Wal ma'asi, dan dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Karena setan itu punya aqobat, punya cara, punya jalan untuk menyesatkan orang. Setan-setan itu yang pertama, bagaimana menjadikan orang menjadi kafir. Kalau gagal, maka bagaimana menjadikan orang bid'ah. Kalau gagal, maka bagaimana menjadikan orang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau gagal, maka bagaimana menjadikan manusia melakukan perbuatan dosa kecil. Kalau gagal untuk menjadikan orang kafir atau musyrik, gagal untuk menjadikan orang bid'ah, gagal untuk menjadikan orang melakukan perbuatan dosa besar, gagal untuk menjadikan orang melakukan dosa kecil, kemudian akan berusaha untuk menjerumuskan orang dalam perbuatan mubahat, perbuatan-perbuatan yang boleh, menurut agama tidak dilarang. Jadi perbuatan-perbuatan yang menurut agama tidak dilarang. Bagaimana caranya? Ya supaya lalai dengan hal-hal yang tidak diharamkan oleh agama ini. Asalnya tidak dosa melakukan itu, tapi kalau terus-menerus ketagihan dengan perbuatan-perbuatan yang mubah, lama-lama melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, melalaikan perbuatan yang wajib, melalaikan untuk meninggalkan yang haram, melalaikan untuk tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah, perbuatan dosa besar, perbuatan dosa kecil, dengan caranya mubah. Itu diantara cara-cara setan. Maka di sini diingatkan ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Nabi. Jangan sampai menyimpang dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Jangan sampai menyimpang dari petunjuk Nabi. Jangan sampai kita terjerumus dalam kemusyrikan, perbuatan bid'ah dan perbuatan maksiat. Ini sangat penting. Maka beliau membawakan ayat-ayat ini. Famin dzalika, di antaranya adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya jalan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus ini. Yang mana yang jalan lurus ini? Islam. Islam itu jalan lurus. Islam yang mana? Islam itu sekarang penafsirannya banyak. Semua orang ngaku Islam. Saya menempuh jalan Islam. Islam way of life. Kan gitu kan, sampai ditulis di kaos-kaos gitu. Jalan hidup. Ya, Islam yang mana yang jalan hidup? Islamnya Mu'tazilah, Islamnya Asy'ariyah, Islamnya Khawarij, Islamnya apalagi? Jahmiyah, Islamnya Murji'ah, atau Islamnya Nabi dan para sahabat?
Kan itu. Jadi anna hadza Islam ini, dakwah ini, jalan ini adalah jalanku. Sunnah ini adalah jalanku. Lurus. Jalan ini adalah yang lurus. Ittabi'u, ikuti jalan ini, jangan mengikuti yang lain. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, maka akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya, dari jalan Allah yang lurus. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana syaratnya bertakwa? Ya ikuti jalan Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang dijalankan oleh para sahabat, bukan Islam yang dijalankan orang Syiah, bukan Islam yang dijalankan oleh Mu'tazilah, bukan Islam yang dijalankan oleh ahli bid'ah, bukan. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya kita cari, karena kita ingin Islam kan. Inna dina 'indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Ya kita cari. Carinya gimana? Lewat Al-Quran, lewat sunnah, lewat hadis-hadis Nabi SAW, dengan keterangan para ulama yang terpercaya. Bukan ulama yang hanya disebut sebagai ulama, karena di sebagian tempat atau di sebagian waktu ulama itu menjadi sebutan murah. Ulama yang benar-benar dapat dipercaya sebagai ulama, yang tahu betul tentang agama Islam itu apa, tentang dalil itu apa, tentang al-haq itu apa. Itu ulama. Karena intinya ulama itu yang takut kepada Allah. Kalau tidak takut, membuat hukum baru tidak takut, takutnya hanya saya takut kepada Allah, hanya sebagai slogan saja, semboyan kayak gitu, tapi nyatanya tidak takut kepada Allah, menyimpang dari ajaran Rasulullah, tidak takut. Padahal Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah saja yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Nah, ulama yang seperti apa? Yang takut kepada Allah, takut untuk membuat hukum-hukum yang tidak benar. Sehingga kalau berfatwa hati-hati, untuk mengatakan boleh hati-hati, untuk mengatakan tidak boleh hati-hati. Tidak asal blung gitu aja asbun. Itu adalah wasiat Allah supaya kita bertakwa. Takwa dengan ittiba hadzal sirat, jalan Islam ini, jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun sesudahku. Nabi juga bersabda, iqtadu bihadainil ladaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikuti dengan dua orang ini sesudahku, Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika ada orang menyampaikan ini, Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, lalu orang berdalil dengan, tapi Umar mengatakan begini, tapi Abu Bakar mengatakan enggak boleh. Perkataan Abu Bakar ditabrakkan dengan sabda Nabi SAW. Tidak boleh tindakan Umar itu kemudian dibenturkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Abu Bakar dan Umar itu tidak pernah menyimpang, tidak pernah menyengaja menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Jadi ukurannya adalah Nabi SAW. Tapi kita disuruh mengikuti jejak-jejak Abu Bakar dan Umar. Nah, disuruh mengikuti jejak para sahabat. Ini ayat yang pertama surat Al-An'am ayat 153. Masih ada waktu? Masih. Ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana limu'minin wala mu'minatin, surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki
Dan tidak layak pula bagi seorang mukminah yang perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusannya, idza qadallahu rasulu amran, kalau sudah menetapkan suatu keputusan perkara, kemudian mereka masih memilih urusan mereka sendiri. Tidak layak untuk mereka masih memilih urusan mereka sendiri, meninggalkan apa yang menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini namanya mengikuti hawa nafsu. Saya milih ini sajalah, ini berat. Saya milih itu sajalah, itu tidak sesuai dengan situasi sekarang ini. Saya milih yang ini sajalah karena melawan arus. Bukan, gak ada yang melawan arus. Arusnya yang harus diluruskan sekarang ini. Bukan arusnya, bukan kita yang Islam itu harus disesuaikan dengan arus. Arusnya yang harus disesuaikan dengan arah Islam. Karena hawa nafsu itu sangat banyak, syahwat itu sangat banyak, setan itu bekerja terus-menerus siang malam, pagi sore, setiap saat, setiap detik, tidak ada kata lengah bagi setan. Tidak ada kata lengah bagi setan. Yang lengah itu kita. Yang lengah kita, sering lengah itu kita. Setan tidak pernah lengah untuk bekerja menyesatkan manusia, karena itu sudah janjinya iblis, dan dia akan merekrut semua jin dan semua manusia untuk menjadi bala tentara iblis. Dan kita nggak boleh lengah. Kita sering lengah, tapi jangan sampai lengah kita. Dan banyak istighfar kepada Allah supaya kalau lengah, meleng sedikit, terjerumus dalam kesalahan, kita segera istighfar supaya kita lurus kembali jalannya, tidak sampai terjatuh, apalagi terjerumus dalam kesesatan. Wa may ya'sillaha, ini kata Allah, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, wa rasulah, dan kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Durhaka kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada Rasulnya. Dan ini yang mengatakan Allah, tidak patuh kepada Rasulnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah sudah memberikan kabar. Ada orang yang nggak percaya. Masa sih Allah punya tangan lucu kayak tangan manusia? Subhanallah. Lu mikirnya dari membayangkan masalahnya dia. Apakah kalau kemudian dia mengatakan bukan tangan yang sesungguhnya, tidak kemudian terbayangkan oleh dia bahwa kemudian buntung tidak punya tangan? Terbayang lagi oleh dia kalau Allah punya tangan lucu seperti tangan manusia. Loh, jangan membayangkan. Otak manusia tidak akan sampai, karena otak manusia ciptaan Allah hanya segini saja, dikurung dalam tempurung kepala. Dia tidak akan bisa memahami sesuatu yang dia tidak pernah melihatnya atau tidak pernah mendengar informasi tentangnya. Kalau membayang-bayangkan yang fiksi mungkin otak. Fiksi, hal-hal fiksi yang tidak ada kenyataannya dalam fakta. Bisa otak itu membayangkan yang tidak-tidaklah ada makhluk dari planet lain kemudian ke bumi. Itu kan bayangan manusia, tidak ada faktanya, tidak ada nyatanya. Jadi kalau sudah berbicara tentang Allah, sudah tunduk saja kepada apa yang diberitakan oleh Allah. Jangan bayang-bayangkan. Jangan membayang-bayangkan. Ya. Antum saja membayang-bayangkan yang ada pada diri saya, salah kok. Padahal saya makhluk biasa. Uangnya fulan itu di kantongnya itu kayaknya terdiri dari 50-an sekian. Salah kok. Apalagi tentang Allah SWT. Kalau saya memberikan berita kepada antum tentang diri saya, mungkin saya bohong. Tapi Allah apa bohong? Kan nggak mungkin itu, nggak mungkin Allah bohong. Kalau saya mungkin, antum nggak percaya silahkan. Dengan berita saya tentang apa saja nggak percaya silahkan. Karena saya manusia itu kadang memang tidak benar beritanya, atau kelebihan dalam berita, atau kekurangan dalam beritanya. Ada tambah-tambahannya, ada yang dikurang-kurangi, itu manusia. Tapi berita Allah, kalau tidak percaya dengan berita Allah, ya dia namanya orang yang ingkar terhadap berita Allah. Hukumnya, ya dipatuhi hukumnya.
Hukum Allah dipatuhi. Jangan maksiat. Tidak ada pilihan yang lain bagi orang mukmin dan mukminah. Kalau Allah sudah memutuskan A, ya harus A. B, ya harus B. Tapi itu harus difahami dengan benar. Jangan sampai salah kita memahaminya. Memahami katanya kita kembali Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Nyatanya kembalinya kepada hawa nafsu, kepada logikanya sendiri. Ini Al-Quran loh. Al-Quran apa pikiranmu? Kan begitu kan? Al-Quran apa hawa nafsumu? Loh, kalau Al-Quran coba seperti apa? Keterangan para ulama seperti apa? Keterangan para sahabat seperti apa? Para ulama menjelaskan ayat ini bagaimana? Supaya nggak salah. Karena yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pemahaman para sahabat, kemudian disusul oleh para ulama yang sesudahnya. Kita bilang ini Al-Quran, ujung-ujungnya salah itu. Nggak ada Al-Quran yang mengharamkan ini. Loh, kata siapa? Itu kan dugaan kita. Dugaan dijadikan sebagai pegangan, namanya akidahnya dibangun berdasarkan apa? Jadi kalau sudah jadi pegangan kan jadi akidah. Nggak ada kok yang nas yang mengharamkan. Tapi penjelasan para ulama semuanya itu, penjelasan para ulama haram itu misalnya. Penjelasan hadis Nabi menjelaskan haram atau penjelasan para ulama haram. Karena berdasarkan ayat-ayat ini walaupun tidak sharih, berdasarkan hadis-hadis walaupun tidak tegas penjelasan hadis, tapi kesimpulannya itu haram misalnya. Jangan pakai hawa nafsu sendiri. Mengaku ini adalah Al-Quran mengatakan begini, mengaku ini hadis mengatakan begini. Salah, nanti keliru kita di dalam menyimpulkan. Seperti dulu orang-orang Khawarij ketika Ali dan Muawiyah mengangkat sebagian sahabat untuk menjadi pemersatu di antara mereka, orang Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak lain kecuali milik Allah. Ali sudah kembali kepada orang, berhukum pada orang. Muawiyah sudah kembali berhukum pada orang, kafir mereka semuanya. Karena sudah tidak berpegang pada hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak. Inil hukmu illallah adalah kalimat yang hak karena ini adalah firman Allah. Tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Dimaksudkan secara batil. Orang Khawarij di Haurora di Irak ya waktu itu dihadapi oleh Ibnu Abbas sendirian, dibantah. Kalian maunya Al-Quran, karena mereka mengatakan kami maunya Quran atau hadis. Dibantah oleh, baik, saya tidak akan keluar dari Al-Quran dan tidak akan keluar dari hadis. Akhirnya kalah mereka, gak bisa membantah Ibnu Abbas yang sendirian. Karena Ibnu Abbas adalah sahabat, mereka tidak ada seorang pun di antara mereka yang dari sahabat Nabi. Kembali rujuk mereka sebagian besar kepada pemahaman yang benar karena mengikuti penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan Sunnah. Jadi praktis sekali, praktis pragmatis mereka itu. Loh, kalau Ali sudah tidak menyebutkan dirinya sebagai Amirul Mukminin, kata orang Khawarij waktu itu, kalau Ali sudah menurunkan derajatnya, tidak menyebut dirinya sebagai Amirul Mukminin, berarti Amirul siapa? Amirul Kafirin gitu. Kan simple sekali cara berpikirnya kayak gitu. Kata Ibnu Abbas, wong Nabi saja begitu kok. Apa kemudian Nabi turun dari statusnya dari Nabi ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah? Ketika Nabi menyuruh kepada utusan orang Quraisy, orang kafir, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis ini dari Muhammad Rasulullah. Enggak, kalau kamu menulis ini dari Muhammad utusan Allah berarti kami mukmin gitu. Tulis. Ya sudah tulis Muhammad ibnu Abdillah. Kan iya kan? Di dalam perjanjian itu Nabi tidak menuliskan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad ibnu
abdillah. Apa dengan demikian kemudian Nabi turun derajatnya dari kedudukan sebagai Rasul dan Nabi menjadi manusia biasa? Kan enggak. Sama dengan Ali bin Abi Thalib. Terbantah, mereka nggak bisa jawab. Masih banyak yang lain lagi. Terus tentang bertahkimnya Muawiyah dan Ali kepada manusia. Sekarang misalnya di dalam Al-Quran kamu mengakui nggak, percaya nggak, ya, bahwa fahkum dawa adlin minkum, hendaknya menghukumi dua orang yang adil di antara kalian. Itu terkait dengan apa? Dengan darah kelinci, dengan darah hewan buruan. Orang yang pakai ihram itu kan nggak boleh membunuh hewan buruan atau makan hewan buruan. Kalau enggak terkena denda dia. Dan ini harus dihukumi oleh dua orang adil di antara kalian. Kembali ke siapa? Manusia yang menghukumi. Untuk darah seekor kelinci, masa untuk menghukumi terkait dengan darah manusia tidak boleh mengangkat orang untuk menjadi hakim di antara dua orang yang sedang berseteru? Bisa dimengerti kan ya? Untuk darah kelinci saja Allah bilang fahkum dawa adlin minkum, hukumi dua orang yang adil di antara kalian. Ini Allah yang mengatakan, manusia yang diangkat sebagai hakim. Apa menyimpang itu untuk urusan darah kelinci yang nggak seberapa, darah kelinci, tapi karena pelanggaran dalam masalah ihram. Artinya ketika berihram melakukan pembunuhan kepada hewan buruan. Nah ini manusia, darahnya manusia. Ya. Jadi seperti itu. Maka harus mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Tidak boleh durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh maksiat. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Mungkin itu saja dulu yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah yuwaffiqna wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.